eh, perangkat saya, dan Mas dan Mbaknya juga di sana ikut praktekumnya gitu. Bisa ya? Gitu. Jadi Bisa, Bu. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. jadi jatuhnya bukan tugas, jadi praktikum sehari-hari gitu. Jadi ketika saya memberikan praktikum ini, kawan siapa nih gantian yang mau presentasi, yang mau nampilin prakteknya gitu. Jadi harus ada yang siap gitu salah satu. Kemudian untuk UTS dan UAS, UTS sendiri ini poin penilaiannya 25%, UTS sementara UAS itu 30%. Eh, untuk sistem UTS dan UAS dari pihak kampus sendiri membebaskan ke dosen gitu ya, bentuknya mau seperti apa, mau penilaian mandirikah atau kelompokkah, mau dalam bentuk esai atau pilihan ganda di e-learning atau take home gitu. Tugasnya pengumpulannya pun teknisnya dikembalikan ke dosen masing-masing gitu. Jadi nanti untuk UTS saya kadang lewat e-learning gitu karena kan lebih enak gitu ya, pengumpulannya lebih terstruktur juga gitu. Kemudian karena e-learningnya tadi barusan saya buka, belum ini ya, belum ada mata kuliah program dan algoritma dan pemrograman, jadi saya belum bisa upload materi nih, materi yang hari ini. Kalau upload di, kalau udah ada grup nanti saya share di grup ya materinya gitu. Terus untuk praktikum aplikasi apa yang digunakan, karena ini algoritma dan pemrograman, kita masih pakai yang dasar ya, masih pakai C++. Jadi silahkan Mas dan Mbaknya gunakan aplikasi program C++, boleh apa aja, yang penting bisa jalan gitu. Ada yang ingin ditanyakan terkait kontrak perkuliahannya, teman-teman? Belum, Bu. Lanjut. Lanjut. Oke, nanti perkenalannya sekalian absen aja ya di terakhir ya, gitu ya. Setuju ya? Nanti Ya, Bu. Bu. perkenalannya sekalian ASEAN. Jadi untuk pertemuan pertama saya minta untuk open cam. Oke, lanjut. Siap. Jak, open Jak. Yang paling jauh dari mana nih? Timur Leste, Bu. Mas Wush, Mas mantap. Bang Bemis berarti ya manggil ya. Dari Iya, Timor Leste, Bang Bemis. iya, betul, Bu. Oh, beda Bali. berapa jam, Bang Bemis? Beda 2 jam. 2 jam. Berarti sekarang Iya, di sana jam setengah 10 malam ya? iya, setengah Oke. 10. Semangat, Bang Bemis ya. Ya, Oke, untuk materi perkuliahannya khusus untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, apa saja sih nanti yang akan kita bahas di perkuliahan ini selama 1 semester? Yang pertama ini ada pengantar algoritma, kemudian ada dasar-dasar algoritma, tipe data, ekspresi, operator array, dan pengambilan keputusan. Saya pribadi di sini nanti untuk referensinya menggunakan buku ini nih Mas Mbak, dari Andi Kristanto yang algoritma dan pemrograman. Ya untuk referensi bukunya, tapi kalau ada punya eh, referensi atau rekomendasi buku-buku yang lain silakan, yang terkait dengan algoritma dan pemrograman C++. Sebelumnya nih, saya tanya dulu nih, ada yang profesinya sebagai programmer di sini? Ada sebagai programmer yang baru? Saya yakin sih enggak, ini yang semester 1 ini enggak hanya yang fresh graduate ya yang sudah masuk. Mungkin ada yang beberapa tahun tertunda kuliahnya, baru baru sekarang ada kesempatan untuk kuliah lagi, yang sudah bekerja mungkin. Ada profesi programmer di sini? Ikbar mana Ikbar? Mas Ikbar, Mas Rahmat, Ustaz. Ada yang sebagai programmer di sini profesinya? Ada Mas Purwa, Bu. Mas Mas Purwa, Purwa mana Mas Purwa? senior programmer, Bu, di cyber security dia, Bu. Wah, mantap ya. Ada nggak Mas, siapa tadi? Mas Ikbar?
Mas Ibar, ada nggak di sini? Hadir tidak hari ini? Ada lagi Bu, Pak Awan namanya Bu. Siapa Pak Awan? Cloud, awan, cloud. Oh, Claude. Oke, ini disclaimer dulu ya teman-teman sebelumnya. Apabila dalam proses penyampaian materi atau perkuliahan, di sini saya open, artinya kita sharing. Bukan berarti saya ilmunya lebih tinggi, lebih jago dari teman-teman semua, tapi di sini kita sharing. Misalkan saya salah dalam menyampaikan materi, silahkan dikoreksi gitu ya. Saya juga nanti tidak akan sungkan untuk bertanya ke teman-teman mahasiswa yang lain. Kita saling berbagi ilmu aja gitu ya. Karena kata Hotman Paris, di atas ketoprak ada kerupuk gitu ya. Jadi nggak boleh sombong. Ya, Mas Iqbar. Jadi kalau ada salah dalam penyampaian materi, mohon dikoreksi ya Mas Iqbar sebagai apa tadi senior programmer. Ya, si Purwo juga itu Purwo. Mas Purwo juga ya? Oke. Pak Saring juga tuh Bu, Pak Saring Bu. Semuanya kayaknya ya, di sini orang-orang hebat semua ya sepertinya. Pak Edward Hale Bu, itu anak didikannya Kang Ono langsung Bu. Pak Edward. Ada nggak ya Pak Edward? Oke. Ini perempuannya ada berapa ya? Rata-rata semua laki-laki ya? Ada. Jadi saya lihat ada beberapa nih. Ada Eko Prasetyo juga tuh. Oke. Saya senang nih rame nih kalau kelas semester 1. Biasanya saya kalau semester lalu itu kelas reguler tuh isinya cuma 2 orang Mas, Mbak. Semester 3 kemarin. Mantap. Jadi di kelas sepi. Jadi bukan berasa kuliah, jadi kayak lagi main gaple sama mahasiswa. 3 orang doang. Men kau. Itulah private itu, Bu. Iya. Kalau sekarang semangat Bu. Sekarang semangat ya gitu. Jadi kita sharing ya, Mas, Mbak ya. Tuh. Di sini ada yang ceweknya ada Mbak Kiara nih. Halo Mbak Kiara. Ada Mbak Nabila juga, ada Mbak Mayang, Mbak Alia. Oke, lumayan juga ya perempuan. Kenapa jarang ya perempuan di IT ya, Mas? Di ilmu komputer kenapa jarang ya? Nggak mau ngeliat Ada. kabel kali Bu. Nggak mau lihat apa, Mas Putu? Nggak mau ngeliat kabel kali Bu. Oh gitu. Padahal Aku programmer pertama itu yang menciptakan pemrograman perempuan ya, kalau nggak salah. Betul ya? Oh, pantesan rumit, Bu. Itu perempuan yang nyiptain itu, Bu. Susah udah dimengerti Bu. Iya betul. Kenapa pemrograman itu rumit? Karena yang nyiptainnya perempuan ya, Mbak Kiara ya. Karena perempuan itu rumit, sulit dimengerti. Penemu jaringan nirkabel pertama kali kan juga perempuan ya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi yang perempuan semangat, jangan mau kalah nih sama yang laki-laki ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Baik, Bu. Baik Bu. Oke. Ini karena operasi pertemuan pertama kita masih yang di dasar-dasar dulu gitu ya. Jadi kita yang untuk pertemuan pertama kita bahas tentang algoritma dulu. Mungkin teman-teman juga tahu ya apa sih itu algoritma gitu ya. Algoritma ini juga kan kalau yang SMA atau SMK-nya di TKJ atau di DKV atau multimedia juga pernah nih nemu ada materi algoritma. Jadi secara garis besar, algoritma itu merupakan sekumpulan cara atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis yang tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah, gitu ya. Algoritma sendiri ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah, mulai dari masalah yang kecil, yang sederhana, hingga masalah yang kompleks. Tuh. Apa aja sih karakteristik dari algoritma? Ini ada 3 karakteristik utama dari algoritma. Yang pertama, algoritma itu harus efisien. Artinya harus bisa menyelesaikan
masalah dengan cepat dan tepat. Jadi kalau ada algoritma yang rumit, oh itu berarti algoritmanya nggak bagus gitu ya. Kedua, algoritma itu harus tepat, artinya dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan benar. Karakteristik yang ketiga, algoritma itu harus jelas, artinya harus dipahami dengan mudah. Artinya selain orang IT, orang awam pun yang belum tentu mengerti IT itu harus paham, oh langkahnya seperti ini, penyelesaian masalahnya seperti ini. Gitu. Jadi algoritma adalah sekumpulan langkah atau step atau cara yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, selanjutnya, dalam penyelesaian masalah itu, posisi algoritma itu ada di mana gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah menggunakan algoritma, tahapannya seperti apa? Apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan? Langkah yang harus digunakan, yang pertama mengidentifikasi masalah. Jadi pertama cari tahu masalahnya apa gitu. Ini cuma orang IT yang tukang nyari-nyari masalah ya, Mas Mbak. Ketika membuat proposal, membuat tesis, membuat skripsi, itu yang pertama harus dicari itu masalah dulu ya, Mas Mbak. Gitu. Jadi yang pertama identifikasi dulu masalahnya, cari dulu masalahnya apa sih gitu ya. Didefinisikan gitu, dicari tahu masalahnya dengan jelas dan lengkap. Nah, yang kedua, setelah masalahnya diidentifikasi, kemudian dianalisis. Dianalisis untuk apa? Untuk menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Bagaimana sih menyelesaikan masalah ini gitu ya? Apa saja yang harus dilakukan? Pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Kemudian baru di langkah yang ketiga, algoritma itu bisa diimplementasikan atau diterapkan gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman tentunya. Bahasa pemrogramannya itu boleh apa saja, yang penting harus sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian lanjut yang ketiga, contoh nih, tadi kan katanya algoritma itu bisa digunakan untuk menyelesaikan yang masalah yang sederhana, yang kecil, sampai ke masalah yang besar, yang kompleks. Ini ada tanpa kita sadari sebenarnya algoritma itu kita sudah gunakan di kegiatan kehidupan kita sehari-hari gitu untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita sehari-hari. Contoh nih, ada masalah ada yang ngekos di sini, Mas, Mbak. Ada Udah yang nggak ngekos, Bu. Udah di udah rumah. Oh, udah di rumah. Sebelumnya ngekos ya, Mas? Hadir, Iya, Bu. Bu. Heeh. Biasanya anak kos nih atau yang udah nggak tinggal sama keluarganya biasanya sering nih nemu masalah kayak gini nih, gitu ya. Misalkan ada nih teman-teman semua lagi lapar gitu ya, lagi lapar. Kebetulan di rumah itu atau di kosan nih yang ada cuma mie instan gitu, yang ada cuma mie instan. Terus duit di dompet juga kebetulan tinggal 20.000. Terus saat itu kalian sedang asik bermain internet. Internet itu kan butuh kuota ya, butuh pulsa gitu ya. Otomatis harus beli juga pulsa kuotanya. Nah, permasalahannya apa berarti, Mas, Mbak? Kalau kita lihat dari studi kasus ini, kira-kira permasalahan apa yang ditemukan? Nggak punya duit itu, Bu. Nggak punya duit, betul. Terus apa lagi? Cara memilih makan atau internet. Nah, ya itu permasalahannya bingung gitu ya, mau beli makan apa beli kuota internet gitu ya. Oke, lanjut. Atau isi kuota, iya. Ya, isi pulsa gitu ya. Jadi lapar nih, lapar, pengen makan. Opsinya di kosan misalkan cuma ada mie instan sama uang 20.000 gitu ya. Nah, kalau kita terapkan algoritma dalam permasalahan ini, yang pertama tadi langkahnya apa? Ada 3 ya. Pertama, identifikasi dulu masalahnya. Nah, masalahnya ketemu nih tadi yang sudah disebutkan teman-teman semua. Lapar nih, masalahnya lapar, pengen makan. Nah, terus pas banget juga pulsa habis gitu.
Nah, terus udah ketemu masalahnya, tinggal yang kedua adalah menganalisis permasalahannya untuk menemukan solusi. Solusi apa nih kira-kira yang bisa dilakukan? Ada beberapa solusi nih. Ada mie instan, ini bisa dimakan gitu ya. Mie instan tinggal kita makan. Kemudian opsi yang kedua, ada duit 20.000, bisa kita beli makan di luar gitu ya. Atau duitnya nggak beli makan, tapi beli pulsa buat kuota internet gitu. Nah, langkah yang ketiga, tinggal diimplementasi itu algoritmanya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, kira-kira kalau kita implementasikan algoritmanya sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan gimana, Mas, Mbak? Nah, ini yang pertama. Jadi untuk tadi apa langkah kedua, setelah ketemu masalahnya kita analisis dulu masalahnya untuk menemukan solusi, kemudian dibuat algoritmanya. Nah, untuk membuat algoritmanya ini saya pisahkan dulu ya solusinya untuk masing-masing masalah. Masalah yang pertama tadi merasa lapar. Kalau lapar otomatis solusinya apa tadi? Makan mie instan ya dong ya. Makan mie instan atau beli makanan di luar dengan uang yang 20.000 tadi gitu. Nah, algoritmanya gimana? Yang pertama, mulai nih ya, mulai kita tanya apakah ada mie instan di rumah, ternyata ada. Kalau ada, tinggal siapkan air dalam panci, didihkan air, tambahkan mie instan ke dalam panci, tunggu 3-5 menit, tiriskan, sajikan. Nah, apabila tidak, apakah Anda ingin membeli makanan di luar? Jika iya, tentukan tempat makan yang dekat, siapkan uang untuk membeli makanan, kemudian pergi ke tempat makan dan beli makan. Jika tidak, tampilkan pesan tidak ada pilihan makanan. Berarti opsinya ini apa? Makan mie gitu. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, pulsa habis, beli pulsa, kita mulai lagi algoritmanya, kita buat algoritmanya. Apakah memiliki akses internet atau uang? Apakah Anda memiliki akses internet atau uang? Jika iya, tinggal beli pulsa. Beli pulsanya online atau offline. Jika online, buka aplikasi atau website penyedia pulsa, pilih nominal pulsa. Mas Rifki, boleh di close mic dulu sebentar. Mungkin dari adminnya, ya. Nah, lanjut ya. Oke. Jadi misalkan ini untuk algoritma kalau mau beli pulsa, ada akses internet dan ada uang. Tinggal sekarang udah canggih ya dari handphone kita pribadi, tinggal numpang hotspot teman dulu, kita buka marketplace tertentu atau dari m-banking kita bisa beli pulsa gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau tidak ada akses internet sama sekali, kita bisa pergi ke toko terdekat, tinggal beli pulsa gitu ya. Kalau tidak, ya, pesannya tidak dapat membeli pulsa gitu. Jadi ini untuk algoritma sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang apa sih itu algoritma, tadi sudah dijelaskan algoritma itu adalah sekumpulan langkah-langkah yang disusun secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah, gitu ya. Masalah apa yang bisa diselesaikan dengan algoritma? Masalah apa aja gitu ya, dari mulai masalah yang sederhana hingga masalah kompleks. Bahkan tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan algoritma di kehidupan kita masing-masing dari contoh tadi permasalahan yang sederhana sekalipun gitu. Contoh, apalagi selain permasalahan yang saya tampilkan, algoritma sehari-hari yang tanpa kita sadari sebenarnya kita pakai algoritma. Berangkat kerja, Bu. Berangkat kerja, coba gimana Mas jelaskan? Ya, kita di awal mungkin nyiapin apa yang perlu disiapin dari mulai apa yang kita mau bawa, kemudian mau naik apa. Oke. Jadi, Kan dari mulai bangun tidur kali ya Mas Ahmad ya? ya, dari mulai ya
bangun tidur Lebih nih, Musik misalkan juga macet juga itu, Bu. ya. misalkan bangun tidur nih jam 5 subuh alarm bunyi nih. Ada dua pilihan tuh. Eh, Mau bangun atau lanjut tidur gitu ya. Kalau lanjut tidur kan opsinya tidur. Kalau bangun kan kita bisa ngerjain apa lagi gitu ya sampai kita berangkat kerja gitu ya. Ya, Biasanya cuma matiin alarm doang gitu. Berarti itu oh, itu pilihan ketiga itu. ya algoritma itu kan ada banyak opsi yang ditampilkan untuk solusi atas permasalahan yang terjadi gitu ya. Jadi nanti deh dibahas ciri-ciri algoritma itu apa aja. Opsinya nggak hanya satu gitu, ada banyak opsi pilihan gitu. Oh, Mas Iqbar nih ya udah datang ya, Mas Iqbar. Selamat bergabung. Atau biasanya algoritma ini banyak ditemui di kalau kita beli produk tuh ya, biasanya kalau kita beli produk entah itu gadget atau apa, itu biasa ada petunjuk untuk pemakaian atau perakitannya, ya enggak? Contohnya apa ya? Bentar. Misalkan langkah-langkahnya yang simple deh, mie instan. Mie instan itu biasa di belakang kemasannya ada prosedur bagaimana cara memasaknya gitu ya. Jadi mulai kita siapkan panci, didihkan air, masukkan mie-nya dan lain-lain seperti itu tuh prosedur algoritma yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah apabila kita mau masak mie. Apabila kita tidak mengikuti prosedur yang sesuai dengan petunjuk atau iya sesuai dengan petunjuk, otomatis pasti ada yang salah dalam hasil akhirnya gitu ya. Contoh kecilnya seperti itu ya algoritma. Nah ini saya tampilkan lagi, saya lanjutin lagi. Ini tadi prosedur algoritma sederhana ya. Nah, ini ada yang kedua, bab 2 atau bagian kedua, ada notasi algoritma. Apa itu notasi algoritma? Jadi, untuk membuat algoritma itu nggak hanya menggunakan satu cara gitu ya. Ada di sini yang akan kita bahas, ada 3 cara yang bisa digunakan untuk menuliskan sebuah algoritma gitu ya. Apa saja caranya? Ada 3 nih. Algoritma dapat direpresentasikan dalam 3 notasi. Jadi notasi algoritma itu adalah cara atau bentuk yang digunakan untuk menulis sebuah algoritma gitu. Jadi notasi ini bukan dalam bentuk bahasa pemrograman. Jadi belum dituangkan dalam bahasa pemrograman ya, masih dalam bentuk sketch. Kalau misalkan contoh kayak kalau penjahit atau desainer sebelum dia buat bajunya itu kan dia harus bikin desainnya dulu gitu ya, desain bajunya baru dia kasih desainnya ke penjahit untuk dijahit bajunya. Kemudian kalau chef itu kan sebelum dia masak, sebelum dia menyajikan makanan ke pelanggannya di sebuah restoran, dia kan butuh resep dulu, apa aja nih bahan-bahannya, alatnya yang dibutuhkan, kemudian resepnya seperti apa sampai proses penyajian seperti apa. Atau apalagi ya, sutradara ya gitu. Sutradara kan sebelum dia buat film dia butuh skenario filmnya gitu. Nah, algoritma ini dibutuhkan untuk seorang programmer sebelum ia membuat atau membuild programnya itu sendiri. Jadi dia butuh algoritma gitu. Nah, algoritma ini bisa dibuat atau bisa ditulis dalam 3 cara gitu ya. Yang pertama ada kalimat deskriptif gitu ya. Untuk kalimat deskriptif ini algoritmanya dibuat menggunakan bahasa manusia sehari-hari. Contoh yang tadi saya bikin yang algoritma sederhana. Yang ini nih tadi, yang untuk permasalahan lapar, mau makan, nggak punya pulsa tadi. Ini kan algoritma sederhana nih. Ini contoh dari notasi algoritma yang dibuat secara deskriptif. Jadi bisa dibuat menggunakan bahasa kita sehari-hari gitu. Kemudian cara yang kedua atau notasi algoritma yang kedua yaitu pseudocode. Algoritma pseudocode ini menggunakan bahasa pemrograman tapi yang bukan bahasa pemrograman banget gitu ya. Rata-rata biasanya dipakai menggunakan bahasa Inggris gitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut.
Kemudian untuk yang ketiga, untuk membuat algoritma itu kita bisa menggunakan flowchart gitu, atau simbol-simbol dasar gitu ya. Jadi untuk membuat algoritma ada 3 cara gitu ya, ada deskriptif, ada pseudocode, sama flowchart. Nah, tahapannya juga sama. Bagaimana cara untuk membuat notasi algoritma? Tahapannya juga sama. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa sih permasalahan yang akan diselesaikan gitu. Yang kedua, tadi sama, menganalisis penyelesaian masalahnya untuk mencari solusi apa yang bisa ditemukan. Baru yang terakhir, membuat algoritmanya. Setelah dibuat algoritmanya, ini baik dalam bentuk tadi deskriptif, pseudocode, sama flowchart itu baru dituliskan menggunakan bahasa pemrograman gitu ya. Ini boleh menggunakan bahasa pemrograman apapun gitu. Baru melakukan testing program sampai selesai, kemudian terakhir membuat dokumentasi atau laporan. Lanjut. Nah, ini contoh nih, kita mulai membahas tentang notasi algoritma yang pertama, yaitu notasi algoritma deskriptif. Jadi, notasi algoritma deskriptif ini merupakan representasi dengan menjanjikan urutan instruksi dalam bentuk narasi kalimat yang kita gunakan sehari-hari gitu ya, menggunakan bahasa yang kita biasa ngobrol sama orang lain gitu. Asal menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Ambigu itu tidak bingung gitu ya, tidak mempunyai banyak arti gitu. Contoh nih, Mas, Mbak, kita kan sering nih minum es teh manis gitu ya. Saya mau tahu gimana sih kalau kita bikin algoritma deskriptif tentang membuat es teh manis. Gimana, Mas, Mbak? Yang pertama, kalau kita mau bikin es teh manis, gimana sih? Mulai. Oh enggak ya? Siapkan dulu gelasnya, bahan-bahannya sih. Siap. Oke, siapkan alat dan bahan gitu ya. Iya. Kemudian, yang kedua, Mendidihkan air Masak panas. biar matang. didihkan air panas sampai matang. Kemudian, Siapkan teh sama gula pasir, Bu, 1 sendok. iya, tadi udah di awal ya, Mas. Siapkan alat Iya. dan bahan. Oke, terus Tuangkan gula dan air ke gelas. gula dulu apa air dulu nih enaknya? ya gimana tuh? Oh ya. Oh iya benar-benar. Gimana tuh? Gula dulu apa air dulu Dulu biasanya? baru Gula. Saya biasanya gula nih. Gula dulu biasanya, dulu. Bu. Gula air panas. Biasanya teh dulu. Kalau Baru saya air. biasanya minta istri aja udah jadi. Mantap. Beda itu. Nyimak. Cie yang punya Tergantung yang istri. jualan, Bu. Tergantung yang jualan. Kalau saya tinggal Tergantung yang nyiapin jualan. 5.000 aja, Bu. Biasanya nyari yang bening itu, Bu, ya. Ini berarti nambah perdebatan baru ya? Kan kemarin udah ada tuh tim bubur diaduk sama tim bubur gak diaduk. Berarti sekarang ada perdebatan baru nih. Kalau teh Iya. manis, gula dulu apa air dulu gitu ya? Gula dulu, tim gula dulu nih, Bu. Ya, tim gula dulu mana? Lambaikan tangan. Ya, tim gula. Oke. Ada yang tadi tuh siapa tuh? Minta dibikinin istri aja gampang gitu ya. Tinggal minum ya, Mas, algoritmanya. Gitu. Apalagi yang sekarang kan lagi viralnya teh Solo ya, tinggal beli aja Bu gitu pinggir jalan, jadi es teh manis gitu ya. Nah, ini kita coba lihat ya, algoritma membuat es teh manis gimana sih ini. Buat yang cowok-cowok nih biasanya tuh tadi siapa tuh yang tinggal minta bikinin istri, harus tahu dulu nih prosedurnya biar bisa bikin sendiri gitu ya, Mas. Yang pertama benar tadi langkah awal itu siapkan bahannya. Biasa bahannya itu teh celup, air panas, dan gula. Ya. Ada yang kurang nggak kira-kira? Apa nih? Ada yang kurang nggak bahannya, Mas, Mbak? Gelas, Bu. Bahan ini, bahan. Es batu. Es batu ya Mbak Kiara, betul. Ada kurang nih, es batu, betul. Namanya es teh Istri, manis. ada istri itu tambahin. Istri yang suruh bikin ya? Bikin es teh panas, Bu. Es teh panas belum ada tuh. Lagi nih. Oke.
Oke, ini bahannya ya. Bahannya teh celup, air panas, gula, dan es batu. Kemudian siapkan alat. Alatnya gelas sama sendok. Terus masukkan 1 teh celup ke dalam gelas. Kemudian masukkan juga gula sesuai selera. Berarti sudah terjawab nih, Mas, Mbak. Gula dulu, baru air. Ya, biar nggak berantakan gitu. Karena kalau 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 saya bikin biasa gula dulu bener. Nah, itu Nah, betul. betul ya, gula dulu. Kalau air dulu berantakan nanti. Ya, kayak hubungan Mas sama Mbak. Berantakan. Oke, kalau udah tinggal tuangkan air panas hingga setengah gelas. Setengah gelas ya. Kemudian aduk hingga gula meleleh dan liur, kemudian tuangkan es hingga penuh. Kemudian es teh manis siap untuk dinikmati gitu. Ini prosedur sederhana, bukan prosedur, maksudnya algoritma yang bisa kita buat menggunakan notasi deskriptif gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada arahan, silahkan buat algoritma atau buat notasi algoritma menggunakan notasi deskriptif. Jadi tinggal gini aja menggunakan kata-kata gitu ya. Ini merupakan contoh algoritma juga gitu. Jadi tahapan langkah-langkah step by step-nya sampai permasalahan itu selesai. Jadi kalau kita lihat di sini permasalahannya itu bagaimana membuat es teh manis gitu. Nah, tinggal kita jabarkan menggunakan bahasa kita sehari-hari gitu. Lanjut. Izin Bu, Tanya, Bu. Bu. Iya, Mas, Tanya. silahkan. Tadi Ya. kan apa namanya ini isinya istilahnya prosesnya Bu ya. Tadi kan teman-teman banyak yang gula dulu atau air dulu gitu. Kalau kemungkinan prosesnya itu masing-masing berbeda itu nggak masalah Bu atau gimana? Nah, balik lagi ke tadi tuh Mas, tahapan yang sebentar. Saya buka dulu. Nah, balik lagi ke langkah pertama di bagian identifikasi masalah gitu ya. Di sini masalah yang akan diselesaikan gitu ya. Jadi tergantung dari siapa yang mendefinisikan masalah apa gitu. Tapi kan bukan masalah Bu. Itu kan apa mungkin selera masing-masing ya. Air dulu atau gula Kan dulu tadi gitu. ya, nah ini ketika sudah menemukan masalahnya kan ada tahapan yang kedua, analisis masalah gitu ya. Jadi menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya arti kan penyelesaiannya nggak hanya satu gitu kan, ada banyak langkah dalam penyelesaiannya. Langkah pertama untuk membuat teh manis, misalkan ada yang dimulai dengan gula dulu baru baru air. Nah, langkah kedua bisa jadi air dulu baru gula gitu ya. Nah, jadi tinggal nanti mana yang bisa diimplementasikan gitu. Jadi benar kata yang Mas bilang, tergantung dari masalah apa yang kita definisikan, terus analisisnya nanti setiap algoritma itu solusinya nggak hanya satu, bisa 2 atau lebih gitu. Oh, Atau berarti nggak teman-teman masalah ya prosesnya berbeda ya? nggak masalah Mas. Oh iya, baik Bu. Yang masalah itu yang bikin teh manisnya beda-beda Mas. Pakai voice comment ya Bu yang salah ya? Iya, Pakai apa? voice comment. Voice comment. Nyuruh istri voice comment tuh ya. Oh gitu. Izin Bu, nanya Bu. Boleh Mas Budi, silahkan. Jangan susah-susah nanyanya ya. Enggak Bu, saya nggak ngerti IT makanya saya jadi nanya nih Bu. eh Algoritma kan tadi untuk menyelesaikan masalah ya Bu ya. Kalau dari Ya. notasi algoritma deskriptif ini tadi banyak banyak langkah-langkah yang eh, di apa hendak dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bu, eh, notasi algoritma yang deskriptif itu yang seperti apa yang dikatakan itu mungkin terbaik gitu Bu. Apakah dia harus langkahnya banyak, langkahnya detail, atau sebenarnya cukup langkahnya sederhana aja, tapi masalahnya selesai. Nah, itu
yang terbaik itu seperti apa sih Bu? Gitu. Kalau ya itu tadi efisiensi kah, Oke, tepat kah atau jelas kah gitu. Begitu sih Bu. Perihal tadi iya. membuat teh gitu. Oke. Kalau jawaban dari saya, algoritma apa yang deskriptif itu yang baik seperti apa gitu ya. Balik lagi ke ini Mas. Algoritma yang baik ini harus bisa memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, dia harus jelas, artinya bahasanya mudah dipahami gitu ya, dipahami dengan mudah gitu. Kemudian permasalahannya harus bisa diselesaikan dengan benar gitu. Kemudian cepat dan tepat. Nah, balik lagi ke tadi ada apa gula dulu apa air dulu gitu ya. Nah, kira-kira lebih cepat yang mana gitu. Jadi algoritma bisa dikatakan baik apabila memiliki ketiga karakteristik ini, efisien, artinya bisa menyelesaikan secara cepat dan tepat. Kalau misalkan tadi deskriptifnya banyak gitu ya, kalimatnya banyak, tapi ada kalimat lain atau penyampaian kalimat lain yang lebih cepat dengan langkah yang lebih sedikit, ya berarti lebih baik yang langkah yang sedikit dengan penyelesaian yang sama gitu. Jadi cepat dan tepat, benar dan lebih mudah gitu, Mas. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaannya? Pertanyaannya Pak Budi susah Bu, saya nggak bisa jawab. Gimana? Ada yang bisa membantu pertanyaan Pak Budi? Kalau jawaban dari saya, suatu algoritma itu bisa dikatakan baik, ya tadi harus bisa memiliki ketiga karakteristik ini gitu. Jadi buat apa misalkan banyak gitu ya kalimat deskriptifnya, tapi tidak cepat dan tidak tepat gitu. Dan walaupun ada yang cepat dan tepat, tapi ada langkah-langkah yang dilewatin, itu juga nggak baik juga gitu. Mas Mungkin Iqbar, mungkin Mas Iqbar tergantung ada. tergantung subjeknya juga kali Bu ya, subjek yang mau dari buat algoritmanya ini. Kalau yang dimaksud Pak Budi mungkin kan isiannya ada yang efisien, jelas, tepat itu kan nggak bisa berlaku buat semua subjeknya gitu. Jadi dari Betul. subjek ini juga perlu dipertimbangin juga ya. Ada yang mungkin perlu pembahasan panjang dan detail, ada yang mungkin dengan kalimat-kalimat Sederhana. inti-intinya aja mereka nangkep. Jadi balik lagi kayaknya ke subjeknya juga sih Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas David. Gimana Mas Budi? Alhamdulillah, makasih Bu Nita dan Mas David. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Tadi sampai mana? Deskriptif ya. Notasi deskriptif. Nah, ini sudah jam 8. Kemudian kita habis jam berapa ya, Mas Mbak? 8.20 ya? Ya, 8.20 Bu. Oke, masih ada waktu. Oke. Nah, yang ketiga ada pseudocode. Ini notasi algoritma yang kedua. Ini merupakan kode yang menyerupai kode program yang sesungguhnya. Pseudocode biasanya menggunakan sinteks sederhana yang digunakan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Ditujukan untuk dibaca manusia, bukan dibaca oleh mesin atau komputer. Karena kalau kita nih sebagai manusia, kita kan menggunakan bahasa analog gitu ya. Kalau komputer itu pakai bahasanya bahasa digital. Makanya ada nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas konversi bilangan atau konversi dari analog ke digital dan sebaliknya dari digital ke analog gitu ya. Agar bahasa yang kita gunakan itu bisa dimengerti oleh mesin komputer, begitupun sebaliknya. Bahasa mesin komputer bisa kita pahami. Nah, salah satu contoh keyword yang umum digunakan pada pseudocode yang pertama yaitu input. Nah, nanti pas bikin notasi algoritma ada kata input, berarti ini
langkah yang digunakan untuk memasukkan sesuatu. Biasanya ini ditunjukkan untuk variabel, gitu ya. Kemudian belum di absen, Mas Rudi. Kemudian ada output. Nah, ini output dalam bahasa pemrograman pun ini digunakan untuk menampilkan data yang sebelumnya di input dan proses gitu ya. Kemudian yang ketiga ada while. While ini menunjukkan proses yang terjadi di balik layar. Kemudian ada repeat X until Y. Jadi proses pengulangan X hingga Y terjadi gitu ya, Y terjadi. Kemudian ada lagi if A then B else C, logika layaknya sebentar nih kalau layaknya A maka B, jika tidak maka C. Jadi hampir mirip dengan yang notasi algoritma sebelumnya ya, yang deskriptif tadi. Pseudocode ini menggunakan bahasa sehari-hari tapi dalam sintaks sederhana gitu ya, yang umumnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut terkait dengan notasi algoritma pseudocode ini. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada notasi algoritma flowchart gitu ya. Flowchart ini atau bagan alir. Kalau yang notasi algoritma yang dua sebelumnya, yang deskriptif maupun yang pseudocode, itu menggunakan teks ya, menggunakan kalimat bahasa sehari-hari. Kecuali yang ketiga ini, notasi algoritma yang ketiga itu flowchart ini dalam bentuk gambar. Gambar yang merepresentasikan arus langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, gitu ya. Jadi flowchart ini merupakan cara penyajian suatu algoritma. Flowchart ini diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Awalnya seperti apa, langkah awalnya, terus langkah akhirnya seperti apa. Kemudian secara garis besar ada 3 bagian utama dalam flowchart ya. Input, menginput variabel, kemudian prosesnya seperti apa, yang terakhir ada output. Untuk flowchart sendiri biasanya teman-teman menggunakan aplikasi apa untuk membuat flowchart? Excel. Visio, Bu. Mas Budi pakai Visio. Excel juga ya? Excel, Word. Oke, nanti untuk flowchart bebas ya, saya bebaskan teman-teman mau pakai tools apa gitu ya. Oke. Habis nih materinya Mas, Mbak. Jadi oke sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Absen, Bu, absen. Hadir. Belum Mas Budi. Oh, belum. Kirain itu ada yang nulis hadir soalnya. Oke, jadi kita review dulu materi yang dijelaskan hari ini. Jadi masih yang dasar-dasar ya. Tadi kita sudah membahas terkait apa itu algoritma, apa itu algoritma, bagaimana karakteristik algoritma. Yang pertama harus efisien, harus tepat dan jelas. Kemudian langkah penggunaan algoritma seperti apa? Yang pertama mencari permasalahannya dulu gitu ya. Cari masalah apa sih yang sedang kita alami saat ini, atau cari masalah yang mau diselesaikan. Harus didefinisikan dulu. Setelah masalahnya ketemu, kemudian dianalisis untuk menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Baru diimplementasikan algoritmanya. Dalam pengimplementasian algoritma ada 3 cara yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama menggunakan kalimat deskriptif gitu ya. Kalau untuk kalimat deskriptif ini sebenarnya kita temui di kegiatan kita sehari-hari. Tadi bikin teh manis, kita masak mie gitu ya kan, bisa lihat di kemasan ini mie-nya ada cara-caranya seperti apa sampai mie itu disajikan. Yang kedua bisa menggunakan notasi pseudocode. Ini sama menggunakan mirip dengan bahasa deskriptif tapi bahasanya lebih ke bahasa pemrograman gitu ya, tapi bukan bahasa pemrograman. Kemudian notasi algoritma yang ketiga ini flowchart gitu ya. Jadi sebelum UTS kemungkinan 2 atau 3 pertemuan atau 4 pertemuan ke depan kita akan praktek bagaimana membuat notasi algoritma menggunakan ketiga cara ini gitu ya.
Yang pertama deskriptif, pseudocode, flowchart. Jadi teman-teman siapin aja toolsnya yang bisa kita gunakan untuk membuat 3 notasi algoritma ini. Tuh. Yang ini juga tadi sudah dibahas contoh-contohnya. Absen ya Mas ya? Waktu sudah menunjukkan jam 20:11. Ya Bu, udah Bu, 10 menit akhir Bu. yang pseudocode tadi pakai apa ya, Bu? Nanti alatnya toolsnya biasanya. Biasanya pakai apa? Mas Budi pakai apa biasanya? Mas Iqbar, mana Mas Iqbar tadi? Yang lain Mas Rahmat pakai apa Mas Rahmat? Apa Bu? Saya Biasanya pakai jarang Word. buat pas itu sih Bu. Flowchart Bu. Biasanya udah pakai flowchart ya sekarang ya? Iya Bu. Nggak ngerti kita kalau ngomong sama perempuan kan, soalnya yang bikin programmer perempuan tuh rumit gitu. Kalau perempuan biasa pakai itu, Mas. Apa? Tanya istri Mas Budi. Lembaran merah. Kalau cewek yang bikin harus sabar, sebelum dibikin juga udah pusing. Bisa ditulis tangan aja sih di atas kertas bisa gitu, Mas. Oh, siap Bu. Di Word, Excel gitu juga bisa ya. Oke, absen ya. Takut nggak keburu nih waktunya. Dari jurusan mana dulu nih? Informatika Bu. SI Bu. TI. Waduh. Terserah Bu. Bentar ya. Teknologi informasi Bu. Baik, Ibu aja yang poin Bu, langsung Bu. Dan ditanya. Oke, informatika dulu ya. Bentar. Informatika yang dipanggil namanya ini ya, silahkan open cam. Keburu nggak ya? Kayaknya nggak keburu ya. Ini Mbak Ade apa Mas Ade ya? Informatika. Mas Ade. Mas, ya. Mas Ibu, Mas. Mana Mas Ade ini? Oh iya Mas Ade. Oke. Iya Ibu. Ada ya Mas Ade ya? Ada, Oke. hadir Ibu. Adis. Mas Adis apa Mbak Adis ini ya? Mas Bu, Mas. Ada orangnya, Mas Jojo. Nggak ada ya? Oke. Mas Andi, Liani. Tidak ada. Mas Badar, Hikmatullah. Hadir Ibu. Hadir, baik. Terima kasih Mas Badar. Mas Sama. Badrudin. Mas Hadir, Badrudin. Bu. Badrudin, terima kasih. Mas Budi, ada ya? Ada Bu saya. Mas Fahrizki Kurniawan. Tidak ada. Mas Fernanda Ahsanu Takwim. Hadir Bu. Hadir, terima kasih. Mas Gali Sukristian. Ada Bu. Oke, terima kasih Mas Gali. Mas Iqbar Rabani. Iqbar. Tidak ada. Mas Irham Fahrul Alamsyah. Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Mas Muhammad Farid Zaki. Hadir Bu. Terima kasih. Mas Muhammad Ivan Malik. Tidak ada. Mas Muhammad Ihza Mahendra Huzaini. Tidak ada. Mas Rio Januardi Putra. Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Mas Rifki Al-Arif. Hadir Bu. Terima kasih Mas Rifki. Mas Saiful Jailani. Hadir Bu. Oke. Mas Sultan Abdul Fattah. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Mas Tarmidi Jailani. Hadir Bu. Terima kasih. Mas Ujang Rizky. Tidak ada. Mas Asep Kurniawan. Tidak ada. Mas Jumanta. Tidak ada. Mas Nur Rohim. Mas Nur Rohim. Tidak ada.
Kelas konversi Bu, masuknya 7 Oktober. Oh gitu, yang Nurohim. Iya, betul Bu. Oke, terima kasih Mas Saiful atas informasinya. Lanjut ke jurusan SI. SI ya? Maaf, tadi informatika Bu, belum disebut saya. Sorry, Siapa Mas? Hernando. Oh, namanya nggak ada di absen ya Mas ya? Iya, mungkin kayaknya sih di data masuk ke mahasiswa konversi mungkin ya. Oke, boleh Jadi di eja Mas namanya? H H, E E, R R, N A N D O. Nando, Hernando. Iya. NIM-nya hafal nggak Mas? Wah, belum dapat tuh Bu. Belum dapat. Oke, sementara saya catat namanya aja dulu ya. Ibu, maaf, saya juga belum ada Bu, namanya tadi dipanggil. Siapa Mas? Anata Pindika Surjaputra Bu. Anak? Anata Pindika Surjaputra. Kayaknya juga nggak ada di absen deh Bu. Soalnya saya dari reguler switch ke eksekutif. Oh gitu. Ya. Oh di reguler berarti ada namanya ya? Sebentar saya. Harusnya ada. Tapi saya juga nggak tahu sih Bu. Ananta Pindika Surya Putra. Surja Putra Bu. Surja Putra, oke. Iya. Oke, ada Mas. makasih, Bu. Siap, sama-sama. Ada lagi yang informatika belum di absen? Saya Bu, Ya Mas, namanya Mas? Pak Rizky Kurniawan Ibu. Pak Rizky Kurniawan. Iya Ibu. Kelas eksekutif juga Iya. apa pindahan dari Betul Bu, eksekutif. eksekutif? Pak Rizky Kurniawan. Iya Ibu. Oke. Alfa Rizky, Bu. Alfa Oke. Rizky. Ada. Izin Ada. bukan Pak Rizky Bu. Nggak Ada, pakai ada. L. Mas. Oke, Oke, siap. Makasih tadi Ibu. saya panggil belum join ya. Oh iya Ibu. Ke-mute Bu. Oke, SI Kasih Ibu. sekarang. Sama-sama, Mas. SI. Mas Ahmad Tahris. Hadir Bu. Hadir, oke. Mbak Alia. Mbak Alia ada? Tadi ada ya? Hadir, Bu. Hadir, baik. Mas David Rianto. Iya Bu, hadir Bu. Oke, terima kasih. Mas Edward Heli. Mas Edward tidak ada. Mbak Paula Dwi Susanti. Bu, hadir Bu, ke-mute Bu. Mas Edward hadir. Ya, ke-mute. Oke. Ya. Kasih. Terima kasih. Mbak Paula. Paula Dwi Susanti. Tidak ada. Mas Fikri Alfaizal. Hadir Bu. Hadir. Mas Muhammad Bagas. Tidak ada. Hadir Bu, hadir Bu. Ada. Oke. Hadir banget saya Bu. Siap. Makasih. Mbak Nabila. Hadir, Bu. Si Mbak Nabila. Mas Rahmat Hasan. Hadir Bu. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Mas Ya. Rui Costa. Siap, hadir Bu. Oke, terima kasih. Mas Saring Puspo Hidayat. Hadir Bu, hadir. Oke. Mas Tri Hardianto. Hadir Bu. Oke, terima kasih Mas. Mas Alfred Charles Aritonang. Belum ada. Mas Andika Dwi Putra. Juga belum ada. Mbak Nuryani. Nuriani konversi Bu. Muriana konversi Bu. Oh, belum ada ya. Baru nanti 7 Oktober ya. Betul. Oke, terima kasih informasinya. Sekarang terakhir yang TI. TI yang paling banyak nih ya. 40 orang. Sebentar saya. Hadir Bu, TI Bu. Hadir Bu. Oke. Sebentar. Saya absen cepat nih ya. Udah habis soal waktunya. Mas Afristian. Hadir Bu. Hadir. Mas Awan Setiawan. Hadir Bu, hadir. Oke, terima kasih Mas. Mas Awan sama ya seragamnya sama Mas Tri? Kita satu perusahaan Bu, izin. Oh, satu perusahaan. Oke, baik. Mas Bemis. Hadir Bu. Oke. Mas Cesarino.
Mas Cesarino ada? Tidak ada. Mas Edward Christian? Oh, Mas Cesar ada. Oke. Mas Edward Christian? Ada, hadir Bu. Oke. Mas Edward ada? John. John, mana John? John. Mas Edward lagi dirawat, Bu. Oh, Lagi izin Mas Edward. Oke, terima kasih informasinya. Mas Eko? Hadir. Tuh. Oke. Cok, konsen, Cok. Mas Endar? Hadir. Oke, Ini siap jangan. Mas Eko. Gak mau. Mas Endar Suryadi? Gak mau, Cok. Masih di pesawat. Masih di pesawat. Pesawat? Posisi lagi di Batam, jadi lagi ada flight. Izin. Oke, terima kasih informasinya Mas Tri. Mas Faris Nabil? Baru Mas Faris nggak ada? Oke, Mas Faisal? Oh, Mas Faris ada, oke. Mas Faisal Rizky? Oke, ada. Mas Faisal Aldiansyah? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Mas Ferdiansyah Cahya Putra? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Mas Galib? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Mas Gunawan Tamin? Izin Bu, sama lagi di pesawat juga dengan Pak Endar. Oke, terima kasih Mas Tri. Mas Tri Hafiz? ketua kelas ya? Mas Tri ketua kelas ya? Oke, siap. Enggak, satu kerjaan Bu, jadi Oh, tahu. gitu. Oke, Satu RW, Bu. satu RW. Nggak satu rumah ya? Mas Hafiz ada? Hadir, Bu. Oke, Mas Jema? Hadir Bu. Oke, terima kasih. Mas Hosin Haidar? Hadir, Bu, hadir. Oke, Mbak Kiara? Hadir. Mbak Hadir, Kiara? Hadir, terima Hadir, Bu. kasih. Hadir Bu. Mas Mahendra? Kelasnya keluar. Hadir. Oke, Mbak Mayang? Mbak Mayang? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Mas Mirza? Perempuan, Bu, Oh, hadir. perempuan. Maaf ya Mbak Mirza. Cantik Ya, kalau dibilang Mas. Mas Muhammad Abdul Mugni? Hadir Bu. Oke. Mas Muhammad Ifdon? Hadir, Bu, hadir. Oke, terima kasih. Mas Muhammad Syafiq Fawas Al-Hanif? Hadir Bu. Oke, terima kasih. Mas Muslim Mustika? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Mas Naufal Zaki? Hadir Bu, hadir. Oke, terima kasih. Mas Purwo Widodo? Hadir, Bu. Nah, ini dia nih. Oke, terima kasih. Mas Putu Aridharma? Hadir Bu, hadir. Oke, terima kasih. Mas Rahmat Hidayat? Hadir Bu. Oke, terima kasih. Mas Randi Arkan? Hadir, Bu, hadir. Oke, terima kasih. Mas Rida Udin? Hadir, Bu. Hadir, Bu, hadir. Mas Rido ya namanya Ya. ya? Oke, Mas Rizky Abdul Rojak? Hadir Bu. Terima kasih. Mas Rudi Aprianto? Hadir. Hadir. Wah, banyak nih yang sama kayak Mas Tri ya? Mas Rudi, satu kerjaan juga. Oh, satu ruangan. Oke, Mas Wahyu? Hadir Bu. Oke, Mas Yegi Nur Alam? Hadir. Oke, Mas Yusuf Ashari? Hadir Bu. Oke, terima kasih. Mas Dino Ananda Saputra? Mas Dino tidak ada. Mas Fadil Muhammad? Tidak ada. Mas Indrawan? Tidak ada. Mas Miftah Rafid Syahrial? Tidak ada. Mas Muhammad Andik Maulana? Terakhir? Tidak ada. Ada yang belum di absen? Anak TI? Saya IF, Bu, belum, Bu. IF? Mas Ivan ya? Iya, Bu. Pindahan atau gimana, Mas? Jawir kemana, Jawir? Tadi ini, Bu, ambil laundry, Bu, maaf, Bu.
Mas Ivan. IF ya. Priwen dong. Kepriwen. Bentar. Orang sengaja, Pak. Ya udah nanti saya cari namanya ya, Mas Laundry Muhammad Nesopo. Ivan Malik. Percuma lu kan bangsa Bekasi Toyo. Gak bener. Nggak ada Mas di IF namanya Mas. Hilang kali ya? Udah di laundry namanya. Nggak dianggap. Namanya. Laundry kayaknya Bu hilang. Ketuk Nama yang lain itu kayak. sebentar. Iya, nggak ada tuh. Nanti deh saya cari ya, Mas Ivan ya. Ada lagi nggak? Mas Ivan Malik nih saya foto dulu ya. Bentar. Tuh. Oke. Saya cari namanya Mas Ivan ya nanti ya. Siap, Bu. Oke, informatika kan ya. Oke, Kayaknya. baik. Kayaknya. Pak Oke, Awan saya ambil jurusan apa, Pak? Saya lupa, Pak. Tanggung jawab Pak Awan. Pawe. Oke, baik teman-teman semua. Waktu sudah menunjukkan jam 20:27 waktu Indonesia Barat. Maka berakhir pula perkuliahan algoritma dan pemrograman pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Agar apa yang sudah kita pelajari dan bahas hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai, terima kasih banyak. Mohon Terima maaf kasih Bu. apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sukses selalu Ibu. Thank you, Bu. Moel gak bener Moel. Ya, assalamualaikum Kiara. Salah. Pulang udah malam, pulang. Engkau nungguin lu di depan. Gua on mic.